Senang sekali kita bisa bertemu lagi di tempat ini, di rumah Tuhan. Secara khusus teman-teman dari Majesty. Mereka ada beberapa orang, ada 5. Ya, mereka boleh hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih kita boleh berada bersama-sama di tempat ini. Kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan di minggu yang keempat ini. Minggu depan, minggu kelima, kita ada ibadah pujian, kesaksian, dan penyembahannya. Kita sudah membahas 4 kali dengan hari ini tentang visi misi gereja Tuhan di muka bumi ini. Khususnya di tempat ini. Kita telah membahas visi besar gereja di muka bumi ini, yaitu menjadi jemaat yang karena Yesus Kristus segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu visi atau mimpi dari semua gereja yang ada di muka bumi ini. Tidak boleh ada mimpi-mimpi yang lain dari di luar firman Tuhan ini. Karena banyak sekali gereja hari ini kita lihat visinya tidak jelas. Apa yang terjadi? Anak dan papa berkelahi sampai di liang kubur. Papa meninggal, anak tidak melihat mayatnya. Karena gereja itu tidak punya visi yang jelas. Uang jadi standar, uang jadi tujuan dari gereja. Berbahagia saudara-saudara jemaat yang punya gereja yang jelas visinya. Kalau gereja itu punya visi bukan supaya segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku Yesus, maka gereja itu sesat. Termasuk pendetanya sesat. Saya harus mengatakan itu. Nah, hari ini banyak di YouTube sesama Kristen bertengkar. Jangan bilang sesat. Nggak boleh sesama Kristen sesat. Loh, tidak semua gereja Kristen itu punya Kristus. Sekali lagi, tidak semua gereja Kristen punya Kristus. Banyak gereja punyanya pendeta. Banyak gereja punyanya majelis. Banyak gereja punyanya pribadi. Tapi gereja yang benar di hadapan Tuhan, Yesus kepala gerejanya. Dan hanya kepada Dia kita menyembah dan melayani. Itu harus dipegang harga mati. Sekarang ini banyak orang suka ke gereja karena gerejanya mewah, gerejanya gagah, gerejanya mentereng. Padahal isinya rapuh. Pemimpin-pemimpinnya hanya memikirkan diri sendiri. Seperti kemarin yang saya bahas, sudah dalam kondisi pandemi begini, ada pendeta yang nyinggung-nyinggung jemaatnya, sudah tidak setia, sudah tidak bawa persepuluhan, sudah tidak bawa persembahan. Ini gereja tujuannya untuk apa? Debt collector, kumpul uang jemaat. Ini gereja nggak benar. Kalau gereja seperti ini, saudara harus tinggalkan gereja-gereja model begini. Datanglah ke gereja yang sungguh-sungguh mau bergandengan tangan sama-sama untuk mempermuliakan Yesus, bukan mempermuliakan manusia. Saya terus terang sedih sekali. Apalagi yang nulis berita yang heboh ini, yaitu gereja besar yang papanya meninggal, anaknya tidak mau lihat gara-gara aset triliunan gereja itu. Yang nulis itu Dahlan Iskan. Dahlan Iskan siapa? Dia bukan orang Kristen. Walaupun bagus tulisannya, saya senang sekali membaca tulisan-tulisan Dahlan Iskan. Bagus sekali bahasanya itu kalau saudara baca. Itu punya ciri khas, nggak ada yang sama. Memang itulah talenta. Dia juga tidak pernah anti kepada Kristen. Dia itu bergaul dengan semua orang. Hebat sekali Dahlan Iskan. Tapi ketika dia menulis tentang gereja yang faktanya memang demikian, kita nggak boleh marah sama dia. Kita harus bersyukur untuk introspeksi diri. Gereja kita ada di mana hari ini berjalan. Itu sebabnya
visi besar dari semua gereja di muka bumi ini. Supaya menjadi jemaat yang karena Yesus Kristus segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat demi kemuliaan Allah Bapa. Ini pegang. Pegang ini sungguh-sungguh. Kita akan terus berjalan, tidak akan pernah goyah kalau gereja itu punya visi besar ini. Nah, itu sebabnya visi ini diterjemahkan ke dalam misi. Kita sudah bahas misi yang pertama, itu yang paling mendasar. Misi gereja yang paling mendasar untuk mencapai visi yang tadi kita kejar itu, yang kita tetapkan itu, yang Tuhan sudah tetapkan. Yaitu jemaat yang bertekad kuat untuk meneliti firman Allah, yaitu Alkitab, dan melakukan firman Allah itu, serta mengajarkannya kepada setiap orang di lingkungan pengaruh kita. Itu Esra 7 ayat 10. Kalau saudara perhatikan, visi misi itu tidak pernah terlepas dari firman Allah, saudara. Kapan misi itu kita baca, memang cantik sekali misinya. Tapi kalau saudara tidak temukan itu di Alkitab, saudara tinggalkan aja itu. Kenapa? Karena misi tidak boleh terlepas daripada firman Allah. Karena itu dalam Esra 7 ayat 10 jelas mengatakan ada 3 tugas atau 3 lapis tugas setiap orang Kristen untuk mencapai visi itu, yaitu supaya bagaimana orang bisa menyembah Yesus, bagaimana supaya setiap lutut bertelut, segala lidah itu mengaku, maka kita harus mencapai yang pertama, dasar yang paling pertama, yaitu tadi Esra 7 ayat 10. Setiap orang Kristen, setiap saudara dan saya harus sungguh-sungguh itu mencari kebenaran firman Tuhan di sini di Alkitab. Harus bertekad, betul-betul baca saudara. Dan kalau saudara tidak sempat sekolah teologi, kan saudara punya pendeta. Tanya kepada pendeta supaya diajarkan itu kebenaran firman Tuhan. Esra bilang dia bertekad sungguh-sungguh untuk meneliti Taurat Tuhan. Esra 7 ayat 10. Itu tugas lapis pertama. Tugas lapis kedua, setelah dia mengerti firman Tuhan, maka dia harus melakukan. Nggak bisa itu hanya mengerti. Ya, apa artinya mengerti? Ya, itu yang saya bilang, septic tank teologi. Septic tank itu gimana? Hanya diisi terus. Nggak pernah dikeluarin, kecuali sudah mampat, baru dicabut. Kita harus ATM teologi. Uang kita taruh di bank. Siapa di sini yang suka simpan uang di bank? Sampai dia mati dia tidak pernah pakai. Kasih saya saja. Uang itu disimpan, diisi. Sebentar ada perlu diambil, dipakai. Firman Tuhan seperti itu. Kalau kita mengerti, kita sudah mengerti firman Tuhan itu, celakalah kita kalau kita tidak melakukannya. Tuhan minta lakukan. Kalau kita disuruh mengasihi, praktekkan, kasihi. Orang-orang di sekitar kita tuh banyak yang harus dikasihi. Jangan kita duduk manis di dalam gereja, tapi di luar gereja kita nggak melakukan apa-apa. Itu keliru. Makanya saya selalu bertanya sama Tuhan, di Indonesia gereja itu ada puluhan ribu di kota dan di desa. Mungkin ada jutaan gereja. Mulai dari gereja yang kecil sampai gereja besar mungkin ada juta. Yang membuat orang-orang non-Kristen bilang, gila gereja ini begitu banyak, sampai mereka jadi ketakutan sendiri. Makanya dibakar, ditutup, karena ini ketakutan. Tapi bagaimana bisa kalau gereja itu banyak? Apa indikator dia menjadi berkat bagi bangsa ini? Bangsa ini makin bobrok, makin rusak. Apa fungsi gereja kalau begitu? Kalau gereja itu nggak pernah mengajarkan kepada lingkungan pengaruhnya. Hoax di mana-mana, fitnah di mana-mana, kekerasan di mana-mana. Terus orang Kristen apa fungsinya? Saya jadi takut. Saya selalu berdoa, Tuhan, apa gunanya gereja dan saya ini hadir di kota Bandung atau di tempat saya ini, lantas kalau saya tidak menjalankan firman Tuhan? Itu sebabnya Esra mengatakan, dia bertekad sungguh-sungguh meneliti Taurat Tuhan, dan dia bertekad melakukannya.
Setelah dia melakukan, dia tidak berhenti. Dia ajarkan kepada orang-orang di lingkungan pengaruh kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengajarkan firman Tuhan. Minimal di keluarga kita ada orang-orang yang kita bisa pengaruhi. Amin, saudara. Di tempat pekerjaan saudara, bersyukur kalau saudara. Saya tadi malam 7 jam berbicara dengan 2 teman, berbicara tentang kehidupan, pelayanan, dan bisnis. Saya mengatakan kepada mereka, dua-dua apa bisnis? Ingat, bisnis itu adalah misi Tuhan. Bisnis tidak bisa dipisahkan dengan pelayanan kepada Tuhan. Ada orang yang berpikir berbisnis itu terpisah dari Tuhan, bukan ibadah. Itu keliru. Saya pernah baca satu buku, ada seorang pengacara di Amerika. Dia bisa stres gara-gara dia anggap dia belum melayani Tuhan. Nanti dia ikut kur di gereja baru dia senang. Aduh, haleluya, puji Tuhan. Pengacara tidak ada pelayanan, karena itu pengacara di dunia itu, di dunia. Tapi waktu dia masuk ke gereja dia bilang, aduh saya puas. Padahal dia jadi pengacara sana, dia peras orang sana sini. Nah, ini akibat memisahkan yang sakral dengan yang duniawi. Kekristenan tidak mengenal pemisahan sakral dan duniawi. Kekristenan mengenal semua sakral. Amin, saudara? Amin. Kenapa semua sakral? Nggak ada bidang yang di luar dari Tuhan. Yesus kan berkuasa di surga dan di bumi. Dia mengatakan di Matius 28 ayat 18. Amin. Dia bilang apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti bidang kehidupan apapun yang ada di muka bumi ini, Yesus rajanya. Makanya saya selalu katakan, politik tanpa Kristus jadi barbar. Seni tanpa Kristus jadi rusak. Budaya tanpa Kristus jadi sewenang-wenang manusia di muka bumi ini. Sains tanpa Kristus jadi saintisme. Mengidolakan pengetahuan, ilmu. Bukan lagi Tuhan. Jadi rusak semua, saudara-saudara. Jadi mulai hari ini kita tidak bisa lagi mendikotomikan. Ini sakral. Oh, kalau di sakral maka saya akan sakral di sana, saudara-saudara. Oh, ini duniawi, terserah. Ini kan dunia. Saya makan ini, tamak, curi uang dan sebagainya. Makanya banyak orang Kristen di luar sana dia jadi pencuri, tapi kalau di gereja dia jadi malaikat. Luar biasa. Hidup yang terpecah. Nggak bisa seperti ini. Kalau kekristenan itu satu, semua itu sakral, semua itu menyembah Tuhan, maka jangan main-main saudara dengan kita pribadi ini. Punya kuasa, punya power untuk mengubah lingkungan. Jangan bilang Yesus tidak berkuasa. Kita ini dikasih tugas, tapi kita tidak mempertanggungjawabkan tugas itu sehingga tidak ada yang bisa mempengaruhi. Amin, saudara. Saudara tenang-tenang, mudah-mudahan saudara mengerti. Ini penting sekali. Dan kita tidak boleh takut. Karena Tuhan bilang, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Berarti kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ada Roh Kudus menyertai kita, jangan pernah takut, saudara. Orang bingung, ada pendeta suka ngomong politik, yaitu saya. Saya suka menanggapi tulisan-tulisan, termasuk sekarang ini dibentuk kumpulan anak merengek ingin permen. Sudah tahu? Baca-baca juga koran, jangan sampai orang Kristen nggak pernah baca koran. Saya ada bikin lagu. Syairnya sudah jadi, mudah-mudahan ada yang mau bikinkan saya lagu. Di rumah saya ada pencipta lagu, mudah-mudahan dia mau. Harus dibujuk-bujuk, susah capek dia, lelah. Indonesia bukan kami, Indonesia kita. Nah, cara berpikir orang Kristen kalau melihat satu fenomena, ini bahaya ini. Ini Indonesia bahaya, kenapa? Kok ada orang memisahkan diri dari kita?
menamakan diri kami. Ini bahaya sekali, bukan tidak berbahaya, berbahaya. Apalagi ada mantan jenderal. Saya lawan, saya menulis itu. Saya nggak peduli. Jangan lagi bawa-bawa nama jenderal. Kalau sudah pensiun, sudah jadi rakyat biasa, sama dengan kita. Jangan seret-seret institusi kita. Institusi tidak pernah bersalah. Dia negara, institusi itu negara yang mengamankan negara. Tapi kalau ada orang di institusi itu sudah pensiun, tiba-tiba melawan negara dengan membuat hoaks, membuat provokasi, bahwa negara ini sudah mulai kacau balau, padahal mereka juga waktu menjabat tidak pernah berbuat apa-apa. Oh, saya bicara ini kan direkam, masuk di YouTube. Silakan yang tersinggung dengar, tersinggung saja. Saya wajib memberitahukan bangsa ini. Sebab bangsa ini milik kepunyaan Kristus, bukan milik kepunyaan siapapun. Karena Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan di sorga maupun di bumi, telah diberikan kepada Kristus. Artinya, dia sebagai utusan, sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Allah Bapa itu telah memberikan kepada dia kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Indonesia ini harus kita rawat, harus kita pelihara. Nggak bisa ada orang yang mau menghancurkan atas nama, menuduh-nuduh pihak lain itu sudah tidak benar, cuma kami yang paling benar. Kita Indonesia, bukan kami. Mudah-mudahan lagu saya itu bisa cepat jadi. Ya, mau bikin video klipnya disebarkan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Supaya kita jaga Indonesia, kita rawat baik-baik. Itu cara berpikir, wawasan dunia Kristen kita harus begitu. Jangan kita jadi orang Kristen gereja, nggak peduli, mau politik, mau apa, saya minoritas. Nggak ada di negeri ini yang namanya minoritas. Indonesia ini dibangun di atas dasar kebersamaan, tidak di atas jumlah. Yang mati, yang dikubur di Taman Makam Pahlawan, semua agama ada di situ sekarang. Jadi jangan pernah minder jadi orang Kristen. Kita sama-sama membangun negeri ini. Amin, saudara? Amin. Amin, saudara? Amin. Merdeka! Merdeka! Haleluya, semangat. Luar biasa. Ya, jadi ini yang penting. Kemudian, saudara-saudara, misi yang kedua, yang kita sudah bahas minggu lalu, kita harus berkeliling kota dan desa seperti Tuhan Yesus. Membawa misi pepaya. Masih ingat pepaya apa, saudara? Apa? Ayo yang masih ingat. Kecuali yang belum sempat hadir kemarin. Yang hadir, saya kasih tugas ini. Dapat hadiah ini, nasi bungkus. Pepaya. Orang Kristen kemana-mana harus bawa pepaya. Itu saya selalu ringkaskan itu, misi pepaya. P yang pertama, penginjilan. Harus beritahukan, jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Seperti yang Pak Agus tadi katakan. Kita bukan lagi cari selamat, tapi kita sudah diselamatkan. Kalau mau andalkan perbuatan baik, gak bakalan masuk surga. Mari kita uji, kalau tidak percaya. Semua agama uji. Bukan diuji oleh agama lain, uji dengan dirinya sendiri. Betul tidak? Kalau ada agama bilang, saya mau masuk surga, harus sembahyang berkali-kali, berapa kali misalnya. Diuji sama prinsipnya dia sendiri. Benar nggak dijalankan itu? Kalau enggak, dosa. Karena itu wajib. Nah, kalau saya hidup bisa 50 tahun, 53 tahun, 54 tahun, atau 100 tahun, kita sudah jalankan sungguh-sungguh itu perintah agama nggak? Nggak mampu. Belum lagi dia bilang, jangan iri, jangan mengingini. Siapa yang bisa itu sering muncul dan selalu setiap hari pasti berbuat dosa. Jadi kesimpulannya, di dunia ini itu sebenarnya hanya dua agama. Yang pertama, agama yang mengandalkan perbuatan manusia supaya masuk ke surga, dan itu nggak bakalan. Kenapa? Nggak ada kekuatan manusia bisa masuk ke surga. Di mana jalannya kita nggak tahu kalau manusia yang cari Tuhan. Amin, saudara? Amin. Dan saudara harus bersyukur karena saudara berada di dalam agama yang satu ini, yaitu agama kasih karunia. Oh, haleluya, saudara.
Tuhan tahu kita buntu, kita nggak punya solusi, kita nggak bisa hidup sempurna, kita nggak bisa berbuat baik. Tapi Tuhan datang jadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dia yang menyempurnakan kita, Dia yang menggantikan kita. Dosa kita dipikulnya, kebenarannya dan kesuciannya diberikan kepada kita. Kita tinggal terima, percaya. Itulah agama kasih karunia. Jadi saudara dan saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena kita bisa diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang selamatkan kita, pasti Pak Yoyo masuk surga. Amin. Amin. Kalau Tuhan yang datang cari kita, masa Tuhan tersesat? Tapi kalau kita yang cari Tuhan di dunia tersesat, manusia tidak punya kemampuan mencari Tuhan. Esensinya sudah jatuh dalam dosa semuanya. Yang dia pikir apa? Untuk keselamatan dirinya sendiri. Yang dia pikir supaya saya bisa selamat, saya sikut orang. Apalagi di masa pandemi ini, wah rezeki harus ke saya, rezeki sorry ke sana, jangan di sana, rezeki harus ke sini. Itu sudah dosa, saudara-saudara. Disuruh berbuat baik pun tidak sanggup satu orang bisa berbuat baik sepanjang hidupnya secara konsisten. Maka yang terjadi adalah kita menumpuk dosa. Jadi berbuat dosa itu tidak harus membunuh, mencuri. Tidak berbuat baik saja itu sudah berdosa. Jadi luar biasa. Kita bersyukur saudara dan saya bisa ke surga karena perbuatan Tuhan Yesus kepada kita, bukan perbuatan kita. Amin saudara? Amin. Jadi harus memberitakan Injil. Kemudian itu pengajaran Alkitab. Dimanapun kita harus belajar. Semua kondisi kehidupan kita harus standarnya firman Allah, tidak bisa tidak. Karena itu kita harus baca Alkitab. Jangan ada orang Kristen yang tidak baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab, jelas tidak bisa jadi berkat. Tidak bisa. Itu syaratnya. Tapi kalau baca Alkitab, tahu kebenaran, kita bisa ajarkan itu seperti tadi di bagian yang pertama. Dan yang terakhir itu pelayanan. Pelayanan jasmani, pelayanan sosial. Tidak bisa tidak. Kalau kita sudah memberitakan Injil, kita hidup mewartakan kabar baik, mengajarkan firman Allah, etika, moral, bagaimana hidup yang benar. Kalau kita lihat orang kesusahan, tidak bisa diam. Kita harus bertindak berdasarkan firman Tuhan itu. Mengasihi itu ada perwujudan nyata. Ya. Mengasihi itu adalah tindakan, bukan mulut. Mengasihi itu adalah perbuatan, bukan omong-omong. Bukan bilang kasihan ya dia, gak cukup. Tapi turun tangan, kita berbuat sesuatu. Nah, ini yang kita bahas di misi yang ketiga, yaitu jemaat yang berkomitmen kuat untuk membebaskan dan memberdayakan dirinya sendiri dan orang lain yang terbelakang dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita baca Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Bisa ditampilkan Bang Joel? Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini penting sekali. Ini yang harus kita kerjakan sungguh-sungguh dalam misi kita sebagai gereja. Keberpihakan. Keberpihakan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang tertinggal, kepada orang-orang yang terikat, kepada orang-orang yang dibutakan oleh dunia ini. Ini tugas gereja. Ini tugas saudara dan saya. Dan ini tugas setiap murid Kristus. Yesus diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini untuk menjalankan misi penyelamatan. Ingat, penyelamatan tertinggi dan terbesar adalah penyelamatan manusia dari kematian kekal. Yesus sudah lakukan sampai menyerahkan diri di kayu salib, mati di salib, dihina, terkutuk. Di debat-debat
grup WA Muslim Kristen itu selalu dipertanyakan. Wow, menarik sekali. Mereka menghina luar biasa, tapi biasa itu di debat-debat begitu. Saya tidak mau percaya Yesus, masa Yesus bisa digantung di kayu salib terkutuk Tuhan. Saya bilang justru dia mau terkutuk karena kita yang terkutuk. Dia ambil kutuk kita, dia taruh di dalam dirinya, dia terkutuk supaya kamu diselamatkan. Yesus dihina sedemikian rupa di kayu salib. Dan Tuhan Yesus itu ditelanjangi, bukan pakai kain. Itu benar-benar ditelanjangi. Karena sistem hukuman di Romawi yang paling mengerikan itu, penghinaan terbesar itu penyaliban. Dan Yesus rela di atas kayu salib karena untuk menanggung semua dosa saudara dan saya. Jadi misi Yesus datang ke dunia ini, yang ultimat, yang tertinggi adalah menyelamatkan dan membebaskan saudara dan saya dari kematian yang kekal di dalam neraka yang bernyala-nyala. Ini penting sekali. Karena itu tugas kita yang tadi berkaitan, penginjilan, memberitahukan itu. Supaya dunia bisa datang kepada Kristus dan jangan mati binasa selama-lamanya di dalam api neraka. Tetapi pemahaman kita tidak berhenti sampai di sana. Yesus datang sebagai pembebas, dia juga membebaskan manusia yang ada di dunia ini, yang sekarang ada di dalam dunia ini. Membebaskan manusia dari segala keterbelakangan, ekonomi, pendidikan, hukum, politik, semua hal harus kita bebaskan dan harus ditebus. Karena semua itu sudah jatuh di dalam dosa. Jadi tugas kita, kalau kita sebagai guru, sebagai pendidik, ya kita betul-betul berjuang membuat anak didik kita itu dibebaskan dari kebodohan, dibebaskan dari keterbelakangan pemikiran yang sempit. Tugas kita. Politisi, tugasnya itu bukan cari-cari uang, cari-cari proyek untuk memperkaya diri. Tapi tugas politisi yaitu bagaimana mendatangkan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Bagaimana membuat undang-undang, bagaimana membuat kebijakan, bagaimana membuat aturan-aturan main supaya seluruh rakyat Indonesia tidak ada diskriminatif. Dan semua bisa menikmati kekayaan sumber daya alam. Itu sebabnya kalau ada penguasa-penguasa atau orang-orang yang duduk di jabatan untuk merampok bagi dirinya sendiri, maka akan terjadi ketimpangan di mana-mana. Ini yang harus kita lawan. Ini yang harus kita teriakkan. Dan itu pelayanan, itu tugas saudara dan saya. Jadi jangan bilang, wah itu jangan campur-campur. Ada pendeta bilang sama saya tuh, Pak Hans, kita pendeta jangan campur-campur masalah politik. Politik itu urusan politisi. Saya bilang, goblok. Kalau kasih kepada politik busuk, maka busuklah negeri ini. Jadi bukan cuma tugas pendeta itu berbicara tentang politik. Tugas semua orang Kristen. Begitu lihat ketidakadilan, lawan. Teriakan kalau tidak mampu. Teriak, ini tidak adil. Kok di sana dapat beasiswa, di sini tidak. Ada berdasarkan apa? Kita cari jalannya. Supaya semua dapat. Anak-anak kita bisa sekolah. Anak-anak kita bisa maju semuanya. Jangan dilihat, oh ini agama A. Pintar, tapi tidak sama dengan agama saya. Saya singkirkan. Ini kita harus lawan, saudara-saudara. Ini tugas gereja, itu misi kita. Kita jadikan semua itu di bangsa ini, semua mendapatkan bagian yang sama. Menikmati sumber daya alam yang sama. Jadi pelayanan kita ini luar biasa besar dan indah sekali, saudara. Jadi jangan bilang nanti latihan kur itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita pergi bicara tentang kebenaran di DPRD, itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, itu urusan duniawi. Salah sekali saudara, tidak bisa. Kalau saudara anti politik, maka harga-harga cabai, harga-harga daging jadi mahal, tidak bisa makan, itu kesalahan kita. Karena kita anggap politik bukan pelayanan. Politik itu mengatur kebijakan, supaya rakyat itu bisa membeli dengan harga yang pas. Pedagang dapat untung, semua dalam keseimbangan. Nah itu perlu ada orang-orang Kristen yang berbicara dengan keadilan, prinsip keadilan sosial. Ini perlu sekali. Lagu-lagu sekarang kita dengar, lagu-lagu dunia jadi kacau balau, saudara kan.
anak SD, anak TK sudah nyanyi lagu cinta. Kenapa? Kita marah-marah, ini sudah kacau Indonesia. Yang salah orang Kristen. Musisi-musisi Kristen tidak pernah mau tertarik menciptakan lagu anak-anak yang mengedukasi masyarakat dan anak-anak kita. Makanya yang bikin lagu-lagu itu orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya cinta-cintaan. Kita harus bicara ini, saudara. Musisi-musisi Kristen itu di mana hari ini? Kalau dia buat lagu, itu lagu dunia, jangan. Oh, nggak bisa. Nggak ada lagu dunia. Semua lagu rohani, saudara. Semua lagu rohani. Lagunya Ebit itu lagu rohani kebanyakan tuh. Bicara tentang lingkungan, menjaga lingkungan. Itu perlu ke orang sana yang bikin, orang kita nggak. Jadi musisi-musisi Kristen ada di mana? Bikin lagu untuk anak-anak. Sekarang lagu anak-anak sudah miskin sekali. Makanya ada kelompok-kelompok kadrun itu. Lagu naik ke puncak gunung bisa ditafsirkan itu salib. Naik ke puncak gunung, lirik kanan, lirik kiri, salib. Aneh, saudara. Saya bilang sama dia, saya tantang sama dia, bikin lagu-lagu yang menggarami dunia ini. Tidak selalu harus lagunya Matius, Markus, Lukas, baru itu bilang rohani. Nggak bisa. Kalau dia bicara tentang keadilan, Iwan Fals, lagu-lagu Iwan Fals itu lagu rohani, saudara. Mengkritik. Nggak ada kritikus orang Kristen yang bikin lagu seperti Iwan Fals. Saya suka sekali dengar Iwan Fals. Lagu terakhir dia main dengan Menteri PUPR ya. Dia main drum, itu menteri, wah enak sekali. Tapi isi lagunya ini, aku tidak basa-basi, aku berbicara apa adanya, hati nurani. Orang Kristen itu harus begitu, bicara apa adanya. Kalau lihat sudah mulai mencong-mencong siapapun, mau Jokowi, mau jenderal siapa, mau siapa, kalau miring-miring, harus diingatkan. Anda sudah miring, Anda sudah salah, harus kembali ke jalan yang benar. Tahun 96 saya tulis surat kepada Ibu Megawati. Waktu itu dia dianiaya, dizolimi oleh Orde Baru. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, berbicara dengan sopan. Dia balas, kan masih ada surat itu sama saya. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang diberikan kepada saya. Jangan takut, saudara. Nanti kalau ketemu Tuhan, Tuhan tanya kita, kamu selama di dunia, di Bandung kemarin kamu tahu itu ada masalah ini, apa kamu buat? Tuhan tidak, saya cuek aja. Oh, dia bilang kamu salah besar. Kalau ada yang terjadi di sekitar kita dan kita ada di situ saat itu, hati-hati. Tuhan mau pakai kita untuk memperingatkan. Jangan kita diam. Jangan kita bilang, oh saya nggak mau ambil resiko, lebih baik saya lari saja. Oh, orang-orang Kristen model begini, Tuhan akan minta pertanggungjawaban nanti. Ya, misalnya dalam satu kasus, pas ada Pak Agus di situ. Agus tahu itu siapa yang membunuh, misalnya. Tapi dia bilang, daripada saya jadi saksi, saya kabur saja. Tuhan akan minta pertanggungjawaban sama Pak Agus. Karena dia tidak mau menyatakan kebenaran. Harusnya berani. Apapun yang terjadi, saya berurusan dengan polisi, saya menjadi saksi. Sebab saya saksi mata, saya lihat orang itu dibunuh oleh orang ini misalnya. Itu kebenaran yang sudah diberitakan. Itu misi dan pelayanan Pak Agus. Jadi, coba saudara baca di Yeskiel. Makanya Yesus di sini dikatakan apa? Dia datang untuk apa? Mencelikan yang buta, yang bodoh, yang tidak bisa melihat dalam pengertian apa? Yang tidak mengerti tentang kehidupan, harus dicerahkan pikirannya. Yang suka-suka poligami itu jangan kita takut. Kita beritahu sama mereka, kamu salah. Tuhan tidak menciptakan satu Adam, 5 Hawa. Tuhan menciptakan satu Adam, 1 Hawa. Harus beritahu. Jangan bilang, wah ini menyinggung agama tertentu. Tidak menyinggung, menyatakan kebenaran.
Saya dengan teman-teman grup saya yang berbeda keyakinan dengan saya berbicara semua. Gak pernah saya simpan-simpan. Dia mau tantang, kita tantangan di dalam. Tapi dengan rasional. Tidak boleh kita berkelahi. Tapi kalau dia mau emosi, dia maki-maki saya langsung bilang, oh ya memang agamamu mengajarkan maki-maki ya? Diam dia malu sudah. Oh pantas, saya nggak tertarik dengan agama yang suka maki-maki, yang suka hoaks, yang suka fitnah. Ini yang benar. Mereka takut, segan sama saya di dalam grup itu, nggak berani. Nah saya nggak peduli. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk membebaskan orang dari semua keterbelakangan dan ketertawanan. Makanya kalau kita ada di mana saja, mari, fungsi kita adalah membebaskan. Kita sebagai pembebas. Amin, saudara. Tidak usah jadi pahlawan yang hebat. Tapi di tempat di mana kita berada, kalau kita melihat situasi itu tidak sesuai dengan kodrat penciptaan, kodrat daripada penciptaan Tuhan yang mula-mula, kita harus luruskan. Di mana ada kejatuhan, di situ ada penebusan. Maka kita harus menjadi penebus dan pembebas. Jangan bilang saya tidak mau urus, itu urusan kamu. Oh, Tuhan akan minta. Kalau baca Yeskel, kita akan dituntut. Karena Yeskel bilang, firman Tuhan berkata, kalau aku berfirman, orang jahat itu akan mati. Dan kamu tidak memberitahu kepada dia, dan orang itu mati, aku akan minta pertanggungjawaban daripadamu. Berat sekali kita jadi orang Kristen. Tapi akan menjadi ringan kalau kita betul-betul mau mengerjakan panggilan kita. Itu sebabnya mari kita membebaskan semua kondisi hidup di dunia ini yang terbelakang, yang terkungkung, yang rusak. Kita itu tugas kita di sana. Memang kita tidak bisa kerjakan semuanya, tapi minimal apa yang ada pada kita yang bisa kita kerjakan dengan sepenuh hati. Anda punya talenta sebagai pengusaha, jadilah pengusaha yang cinta Tuhan, yang bisa menghidupkan banyak orang, membuat orang-orang itu hidup dalam kebenaran. Tadi malam saya bilang sama dua teman saya yang pengusaha, ada yang beberapa orang stafnya, pegawainya, ada yang sampai puluhan. Saya bilang, kamu sadar nggak bahwa bisnismu itu adalah misi? Dia bilang, apa maksudnya? Itu 5-6 orang yang kerja sama Bapak itu mulutnya makan setiap bulan, setiap hari. Itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang pakai kita. Berarti kita itu alat Tuhan untuk menyelamatkan 5 orang, dan di rumah mungkin ada 3 orang. Berarti sudah 15 yang kita hidupin berpuluh-puluh tahun. Jangan main-main, ini tugasmu dia. Ada yang 50 stafnya. Saya bilang itu 50, di rumah ada berapa yang dia juga kasih makan? Katakanlah minimal 2 saja. Berarti sudah 100 orang yang kau hidupkan. Setiap hari mereka bisa makan. Ini pelayanan misi yang sangat mulia. Jadi mari kita hidupkan mereka. Itu panggilan kita. Belum lagi kalau jadi pejabat. Pejabat yang bisa menentukan arah daripada kebijakan itu, yang menghidupkan banyak orang. Itu luar biasa. Itu sebabnya Ahok bilang, kalau saya kasih uang saya tidak cukup. Tapi kalau saya jadi gubernur atau saya jadi presiden, saya akan sejahterakan begitu banyak orang dengan kebijaksanaan dan kebijakan program-program. Jadi tidak ada yang bukan pelayanan, semua misi Tuhan, saudara. Saya tidak tahu saudara-saudara sekarang bergerak di bidang apa. Saya tidak tahu. Tapi yang saya mau katakan, firman Tuhan bilang, jadilah berkat di tempatmu masing-masing. Jadilah seperti Yesus yang menjadi penyelamat, pembebas semua yang tertawan, yang terbelakang. Maka ketika nanti kita berhadapan muka dengan Tuhan Yesus kelak, kita tidak menyesal. Tuhan akan bilang, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kerajaan menikmati pesta bersama-sama dengan aku. Jangan sampai dia mengecam kita begitu. Aku tidak mengenal kamu, hai semua pembuat kejahatan. Berpuluh-puluh tahun kita masuk gereja,
Tapi begitu kita meninggal dunia di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, "Enyalah kamu, aku tidak mengenal kamu." Hati-hati, kita harus introspeksi diri kita. Kita benar-benar harus kerjakan apa yang Tuhan mau. Jangan main-main dengan kekristenan kita. Kekristenan kita adalah tanggung jawab yang sangat besar dan mulia. Kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan beserta dengan kita. Dan kita akan menangkan banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita ambil komitmen di dalam doa untuk menjadi seperti Kristus kehendaki. Mari kita berdoa.